Yang terhormat Kiai Haji Khairuddin Hasbullah dan Bapak Dr. Andes Musa Asy'ari, calon doktor. Sangat singkat sekali apa yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan dan juga sebuah saran kepada kedua beliau, baik Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah maupun Bapak Dr. Andes Musa Asy'ari, yang walaupun mungkin porsinya akan berbeda. Yang pertama, masalah ilmu tauhid atau tema. Saya kira alangkah baiknya dibalik saja, karena ilmu tauhid dan pokok-pokok akidah Islamiyah dalam kitab-kitab karangan Syekh Haji Ahmad Rifai oleh Kiai Haji Khairuddin Hasbullah, dan kemudian tauhid dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Rifai dari Dr. Andes Musa Asy'ari. Kalau melihat ilmu tauhid yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah, isinya tauhid. Kalau kita melihat tauhid dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Rifai dari Bapak Musa Asy'ari, isinya ilmu tauhid. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau judul ini dibalik saja, isinya tetap Kemudian untuk Bapak Musa Asy'ari, ini yang pertama saya ingin menyampaikan atau sebuah pertanyaan, di mana halaman 2 disebutkan Al-Quran sebagai wahyu adalah pedoman hidup bagi manusia, bukan dalam pengertian teknis. Ini apa yang dimaksudkan seluruh daripada ayat-ayatnya, apa hanya yang doni atau qot'i saja? Sebab kalau kita melihat seperti masalah mawaris misalnya, itu jelas sekali itu operasional dan teknis. Jadi tidak ragu-ragu sekali kita harus melakukan atau sebagai pelaksanaan. Karena itu saya kira kurang tepat kalau dikatakan bahwa ini bukan dalam pengertian teknis dan operasional. Mungkin ada, tetapi yang masalah seperti mawaris dan sebagainya merupakan yang operasional dan teknis. Kemudian halaman 4 sudah dibahas tadi, yaitu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sudah ada yang membahas, saya lewati saja. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini memang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran juga dari luar. Nah, pada halaman 5 ini, di dalam makalah ini, apakah yang dikatakan oleh Bapak Musa sebagaimana ciptaan Tuhan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Tuhan dan seterusnya, ini apa tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran wahdatul wujud atau panteisme? Dan kemudian juga pada halaman 6 yang seolah-olah menafikan takdir, di sana disebutkan apakah ini juga tidak dipengaruhi oleh ajaran sekularisme? Ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Musa Asy'ari. Suatu contoh, sebab teman saya ini sudah bekerja. Ini kalau kita tambahi sebenarnya makalah dari Bapak Musa Asy'ari ini ditambahi lagi bahwa kenapa bangsa Indonesia itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak bisa menjadi ranking 1 dalam Asian Games, tetapi Cina yang tidak berdoa kok bisa menjadi ranking 1. Ini kenapa? Nah, ini mestinya ditambahi seperti itu sehingga saya tidak bisa bertanya. Tapi karena tidak ditambahi, saya ingin bertanya. Ini teman saya ini sudah bekerja dan memenuhi syarat pekerjaannya itu pagi, sore, siang, malam, sampai lupa sholat raweh kalau malam, langsung saja. Tapi ternyata masih tidak kaya. Ini apakah sesuai dengan takdir yang disampaikan oleh Bapak Musa Asy'ari apa tidak? Ini permasalahannya. Ini mungkin dipengaruhi oleh sekularisme. Kemudian masalah paham. Nah, paham ahli sunnah wal jamaah tadi, memang saya kira merupakan satu jalan tengah
atau istilahnya at-tawazun. Ciri khas daripada ahli sunnah wal jamaah at-tawazun atau tawasud. Ini bukan merupakan suatu ahli sunnah wal jamaah versi Umar Hashim tentunya, hal anta min ahli sunnah wal jamaah, tetapi ahli sunnah wal jamaah yang versi aslinya sesuai dengan hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Herudin tadi. Yang terakhir, karena singkatnya waktu, saya langkai saja. Pada halaman 8 dan 9, ini sepertinya ada tanakut antara halaman 8 dan 9 ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kelakuan itu adalah bagian dari kebudayaan. Sebagaimana yang kita pelajari, memang begitu di SMP dulu, bahwa kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, itu kebudayaan. Nah, kelakuan adalah bagian daripada kebudayaan. Ini halaman 8. Tetapi halaman 9, bahwa kelakuan di situ adalah merupakan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran adalah wahyu. Karenanya bukan kebudayaan. Saya kira memang bukan kebudayaan. Saya cenderung yang halaman 9, bukan halaman 8. Ini kelakuan yang dimaksud sholat, zakat, apa itu jidat rolat ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nah itu dan seterusnya itu adalah merupakan suatu wahyu dari Allah. Karena itu saya kira bukan merupakan kebudayaan. Jadi saya setuju pada yang halaman 9. Demikianlah, karena tanggapan ini tidak selamanya harus tanakut, tetapi juga harus bisa juga untuk menambahi atau li takzid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon dengan sangat lagi hormat agar supaya kedua pembahas yang akan datang ini benar-benar hanya 1 menit saja, 1 orang atau 2 menit. Baiklah, Saudara Harun Al-Rashid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin memberikan catatan saya tentang seminar Rifaiyah ini. Yang pertama adalah dari sisi politik, saya melihat adalah tidak memberikan satu peluang yang strategis bagi gerakan Rifaiyah berikutnya ataupun kesinambungan dan perubahannya. Kenapa? Karena di Indonesia bahwa kita belum punya tradisi akademis yang demokratis, sehingga sudah barang tentu bahwa akan memberikan kesempatan terbuka bagi kita untuk melakukan kajian-kajian lebih kritis tentang Rifaiyah ini. Yang kedua adalah dari sisi akademis, saya melihat memang perlu kita melakukan kajian terus tentang Rifaiyah ini. Artinya bahwa kajian dalam artian melihat perspektifnya, bukan mekanismenya. Jadi tidak seperti yang dialami oleh Muhammadiyah atau ini sekarang. Saya melihat bahwa gerakan mereka sangat mekanik karena kestabilan dari organisasi itu, bukan karena rising atau survival daripada penganut-penganut Nahdien maupun Muhammadiyin. Kemudian kepada Bapak Pemerasaran, saya melihat bahwa Rifaiyah dan tarjumahnya ini belum berbicara di dalam proses transformasi pemikiran Islam di Indonesia, tetapi dia sekedar melakukan satu pergeseran model pemikiran yang ada di Timur Tengah ke Indonesia. Itu yang saya melihat. Oleh karena itu, nampaknya sangat susah kita melihat bagaimana melakukan kesinambungan atau perubahan Rifaiyah di Indonesia ini. Sebab Rifaiyah tidak berbicara soal kultur dan struktur kebudayaan masyarakat Indonesia. Kalau kita ingin berbicara soal sebuah pemikiran dalam konteks Indonesia, maka keharusan metodologis bagi kita adalah memahami sistem berpikir atau sikap mentalitas, sistem sosial daripada masyarakat Indonesia. Baru pemikiran Islam itu masuk di dalam kebudayaan orang Indonesia. Itu. Sehingga saya melihat bahwa orang Islam Indonesia tidak punya tradisi gerakan kebudayaan Islam. Yang ada adalah Islam transformatif.
Karena itu maka umat Islam tidak mempunyai kekuatan ataupun gezah atau stamina gerak. Dengan demikian maka akhirnya Islam tidak punya perspektif keindonesiaan. Maka saya tidak ingin menyia-nyiakan Rifaiyah ini, tetapi saya ingin bahwa agar dia tidak sia-sia hadir di Indonesia dan dalam kajian berikutnya. Kemudian untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya melihat bahwa kalau seandainya Rifaiyah ini berbicara banyak tentang Islam dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya melihat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan budaya berpikir manusia Indonesia, tetapi satu pikiran alternatif dirumuskan oleh Asy'ariyah atas konflik-konflik pemikiran sebelumnya. Dengan demikian maka sitting itu tampaknya sangat pesimis kalau kita tarik ke Indonesia, karena Indonesia tidak punya konflik teologis selain pada konflik-konflik kultural. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Saudara Harun Al-Rasyid menyampaikan tanggapannya. Dan sebagai penanggap terakhir Bapak Jelni. Mohon disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah dindas-dasi dan tidak bisa omong jadi. Jadi dalam seminar ini tidak selamanya pertanyaan. Ini ada pertanyaan, tapi kadang-kadang secara penerangan lebih lanjut gitu ya. Cuma satu hal yang saya kemukakan, saya tadi datang sini agak terlambat, saya terharu sekali. Akhirnya hadrah pun masuk di Jawanologi ini. Ya. Ini yang menarik sekali. Dan yang kedua, hal yang demikian tidak di IAIN atau di madrasah mana, justru di Jawanologi di sini yang belum pernah tersentuh itu. Ini yang mengharukan kami. Ya. Ada pertanyaan saja, satu, yaitu metode penelitiannya Pak Yai Herudin. Penelitiannya itu tadi secara metodenya kualitatif, eksploratif, teorikatif, atau deskriptif. Tentang itu tadi saya tertarik sekali. Kemudian menanggapi Saudara Musa Asy'ari, saya kemukakan yang dikemukakan oleh Kiai Haji Herudin ini adalah sosialisasi di masyarakat agraris. Sedang yang Anda tanggapi itu sudah masyarakat elit industri. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jelni dengan dua pertanyaannya. Yang satu pertanyaan, yang kedua tanggapan. Kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah untuk memberikan jawaban terhadap tanggapan-tanggapan tadi. Waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Langsung saja karena 2 menit. Bahwa Bapak Dr. Musa Al-Asy'ari maksud saya, menyatakan bahwa dengan menyatakan bahwa berpikir di dalam ilmu tauhid adalah sangat dikehendaki oleh Syekhina, walaupun juga di sana sebetulnya disebutkan beliau membuka kesempatan bagi orang yang tidak mampu berpikir untuk menghayati tauhidnya melalui guru dan ajaran daripada gurunya. Beliau mengatakan bahwa seandainya demikian berarti Asy-Syaikh tidak konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah. Menurut saya kurang tepat, karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, termasuk yang tersebar di pesantren-pesantren, salah satunya yang saya jadikan bahan rujukan adalah kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid yang kebetulan juga merupakan satu kitab yang ditemukan oleh beliau Syekh Haji Abdul Aziz di Pondok Pesantren Termas. Di sana dikatakan bahwa amman nadrul mausul lima'rifatir rusul, amman nadru al mausul lima'rifatillahi ta'ala fahuwa wajibun bil ijma'. Bahwa satu penaran yang bisa menyampaikan diri kita kepada pengetahuan yang lebih mendalam kepada Allah, maka hukumnya adalah wajib secara ijma'. Jadi dengan demikian justru Syekh konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua mengenai qadha dan qadar, bahwa justru karena konsistennya terhadap ajaran Ahlus Sunnah itulah
yang seperti diungkapkan oleh Bapak Dr. Andes Khotim Muhammad tadi, bahwa ajaran Ahlussunnah punya ciri khas adalah at-tawazun, keseimbangan, sehingga antara paham Qadariyah dan Jabariyah yang disentuh oleh kepercayaan-kepercayaan atau filsafat di luar non-Islam, justru Ahlussunnah menyatakan wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin la yu'tiru fa'rifa. Bagi kita, Sebentar Pak, dalam rangka menghargai azan dan sesuai dengan tuntunan Nabi, mari kita skors dulu. ya, terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami teruskan bahwa kewajiban berpikir yang maksudnya adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, sehingga timbul perbedaan pendapat dan khilafun ulama. Malah ada yang menyatakan dari ulama Ahlussunnah sendiri menyatakan kafirnya orang-orang yang muklid, seperti yang disampaikan oleh As-Sanusi. Seperti di dalam kitab Tuhfatul Murid, Bapak bisa temukan di dalam pondok-pondok pesantren. Wa hasilul khilaf fihi aqwalun sittah. Al-awwal adamul iktifa bitaklid bimakna adamu sihhatit taklid fayakunul muklidu kafiron wa alaihi As-Sanusi. Dan Sanusi terkenal sebagai ulama Ahlussunnah. Jadi jelas bahwa pemikiran Syekh yang menganjurkan supaya sebaiknya adalah supaya kita itu tafakkur fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah adalah justru merupakan konsistensi beliau terhadap ajaran Ahlussunnah. Kemudian sekaligus mengenai yang disampaikan oleh Bapak Musa tentang takdir sudah dijawab oleh Bapak Khotim, dan saya kira justru itulah merupakan suatu konsep Ahlussunnah yang merupakan tawazun, yaitu wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin la yu'tiru fa'rifa, bahwa takdir adalah urusan MPR. Ya, katakanlah seakan-akan begitu. Keputusan undang-undang, ya, keputusan undang-undang adalah keputusan MPR. Rakyat adalah melaksanakan apa hasil keputusan itu. Jadi takdir, qadha dan qadar adalah urusan Allah. Kewajiban kita adalah melaksanakan, berusaha. Jadi itulah faham daripada apa yang disampaikan oleh Syekhina Kiai Haji Ahmad Rifai, yang juga merupakan kutipan dari kitab-kitab yang mu'tabarah. Yang selanjutnya adalah mengenai dari Bapak Sodik, bahwa kita jangan terjebak daripada paham yang secara sempit disampaikan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Justru di dalam kitab Ri'ayatul Himmah kita melihat satu pemikiran yang brilian dari Syekh, yaitu bahwa seperti tadi telah kita sampaikan, wa'lam anna syartal iman at-taslim wal inqiyad. Itu merupakan satu pengembangan dari pikiran Ahlul Hadits. Kalau Bapak melihat di dalam kitab karangan Profesor Dr. Hajbi As-Siddiqi, di situ disebutkan bahwa at-taslim wal inqiyad merupakan satu bagian iman, adalah satu penjabaran dan satu pemikiran dari Ahlul Hadis dan Ahlul Quran. Jadi di sini terjawablah sudah bahwa Syekhina tidak berpikir mandek secara sempit hanya pada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Saya kira secara singkat demikian aja dulu, Pak. Iya, terima kasih Pak. Kami lanjutkan, kesempatan diberikan kepada Bapak Dr. Andes Musa Asy'ari. Singkat tapi padat. Saya bukan seorang ahli sejarah yang ingin melihat pikiran Ahmad Rifai dalam konteks bagaimana masa itu, tapi saya justru melihat apa sesungguhnya perspektif dari pikiran besar dari Ahmad Rifai itu. Karena itu ketika saya meletakkan diri pada bagaimana saya mengangkat satu perspektif dari pikiran Rifai. Oleh karena itu tiga hal yang saya jadikan tekanan di dalam pembahasan saya, yaitu mengenai konsep perbuatan, yang itu adalah konsep takdir, kemudian konsep pikiran, dan konsep a'malul Islam. Justru karena itu ada beberapa perbedaan yang sebenarnya saya protes karena waktunya sangat singkat sekali, yang saya nggak bisa menjelaskan. Justru yang menarik buat saya itu pernyataan
Kiai Ahmad Rifai tentang Akmalul Islam. Ini buat saya besar sekali buat saya. Dan ini kalau dikembangkan lebih jauh sangat menarik. Karena saya nggak menganggap itu perbedaan lafzi, enggak. Karena arkan dengan akmal sangat berbeda maknanya. Tapi ini kan memerlukan dialog panjang. Nggak mungkin dalam waktu singkat. Kemudian soal takdir, saya yakin bahwa perbuatan manusia itu otonomi manusia sepenuhnya. Perbuatan itu lain dengan hasilnya. Yang diuji dan dihakimi oleh Tuhan itu perbuatannya, bukan hasilnya. Perbuatan itu otonom manusia dan tidak terlibat sedikit pun Tuhan. Karena kalau Tuhan terlibat dalam perbuatan, lalu apa gunanya pengadilan? Siapa mengadili siapa terus? Nah, jadi ini harus dipisahkan antara perbuatan dengan hasil. Saya nggak pernah bicara hasilnya, tapi pikiran sepenuhnya otonom. Otonom dan sepenuhnya ya nggak ada campur tangan ilahi. Dan nggak ada kaitannya juga dengan hidup. Hidup nggak perlu kita pertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan itu sepenuhnya hanya amal, bukan hasilnya, juga bukan hidup. Tentu ini saya perlu dialog panjang juga. Nggak mungkin dalam waktu singkat. Juga bicara soal kebudayaan, soal tadi itu. Kalau ini akmalul Islam itu, maka artinya bahwa salat dan rukun Islam yang 5 yang dikenal itu punya perspektif kebudayaan. Saya nggak mengatakan bahwa kalau sembahyang dilihat dari perintahnya bukan kebudayaan, karena itu Quran. Tapi cara kita melakukannya, mau nggak mau melibatkan kapasitas saya loh. Oleh karena itu saya ketika sembahyang mungkin berbeda dengan Anda dalam berpakaian. Saya pakai celana, Anda pakai sarung. Itu sudah aspek kebudayaan sesungguhnya. Tapi ini juga dialognya panjang, nggak mungkin pendek. Jadi ini saya protes dengan waktu. Tapi mau apa lagi, karena memang sudah takdir. Ya mohonlah, saya ingin supaya ini perbedaan ini sebenarnya ya, enggak ada perbedaan sebenarnya. Saya hanya ingin melihat apa sesungguhnya perspektif pikiran Ahmad Rifai. Itu aja, saya punya niat baik, saya bukan sekularis. Saya kira itu aja lah. Ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala keliruan saya. Ya, terima kasih kepada Pak Musa Asy'ari atas jawabannya terhadap tanggapan-tanggapan tadi. Maka dari seminar dalam season ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain pertama bahwa paham teologi Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifai adalah teologi Asy'ari dan Al-Maturidi yang dianggap sebagai jalan tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Dari segi ini maka konsep teologi yang beliau tawarkan tidak menunjukkan sesuatu yang baru, melainkan hanya sekedar mengungkapkan kembali apa yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama atau pakar-pakar Sunni sebelumnya. Bahkan barangkali merupakan suatu hal yang menarik dan relevan untuk topik pembaharuan ini kalau pemikiran Kiai Haji Muhammad Ahmad Rifai mengenai aulia, mengenai karomah ditampilkan pula dalam seminar ini. Justru barangkali di situ kita dapat melihat aspek-aspek pembaharuan dari beliau. Yang kedua, bahwa perbedaan antara Kiai Haji Ahmad Rifai dengan kaum Sunni pada umumnya tentang rukun Islam dilihat sebagai perbedaan yang bersifat redaksional, kendati Pak Musa tidak menganggap demikian. Kemudian yang ketiga, bahwa perlu pendekatan kontekstual, baik konteks waktu maupun konteks lingkungan di mana Kiai Haji Ahmad Rifai hidup untuk lebih memahami pemikiran-pemikiran beliau. Saya kira inilah kesimpulan yang bisa kami ambil dalam kesempatan ini, dan kepada panitia kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami telah melanggar batas toleransi keterlambatan waktu penyelesaian seminar. Mudah-mudahan seminar yang telah kami pandu tadi ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Kemana pula?
Ya, mungkin besok langsung. Telah kita lewati sesi pertama pada seminar ini. Terima kasih sekali kepada Bapak Kiai Haji Khairun Hasbullah, Bapak Dr. Andes Musa Ashari, Bapak Malik Madani MA. Saya kira waktu yang berkembang tadi karena materi memang menarik. Untuk mengakhiri sesi ini, mari kita berikan tepukan kepada ketiga bapak yang telah mengantarkan kita memahami materi tauhid pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita akan masuk pada sesi kedua.